dekat padamu, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, Hanya dekat padamu, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. sungguh indah, Sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu selamanya. hanya kau, Yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu
hidupku ku bersyukur. yang ada padaku. Semuanya milikku, ku persembahkan seluruh hidupku di mesbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, selamanya Kau ku cinta, selamanya Kau ku cinta. Mari kita bersama-sama akan membuka Alkitab kita. Ada 2 bagian, tapi yang pertama tidak dibaca sebab ayatnya terlalu banyak, nanti saya ceritakan. Kita membaca dari Pengkhotbah pasal 6 ayat 1 dan 2. Pengkhotbah pasal 6 ayat 1 dan 2. Pengkhotbah 6 ayat 1 dan 2. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Sampai di sini dulu pembacaan firman Tuhan pada pagi ini. Saudara, pagi ini kita bersama-sama belajar firman Tuhan dengan satu tema, sukses di mata Tuhan. Saudara mengerti kata sukses? Sukses adalah satu yang sangat disukai oleh manusia, ya. Menjadi satu kebanggaan bagi manusia. Kenapa, saudara-saudara? Ya. Kebanggaan bagi manusia karena merasa sudah berhasil dalam menggeluti usahanya, ya, sehingga kemudian dia berhasil. Sebab itu dia bangga dengan keberhasilan itu. Saudara, berbicara tentang sukses ini, firman Tuhan membagi 2 bagian. Yang pertama adalah sukses secara lahiriah, ya. Secara lahiriah. Di sini saya tuliskan di sini, sukses usaha yang sifatnya jasmani atau lahiriah. 1, ekonomi, ya. Pengusaha di dalam ekonomi berusaha untuk menjadi sukses, dan sukses itu ditandai dengan cara apa, saudara? Orang yang berusaha, ya. Selain mempunyai banyak langganan, banyak, ya, bergabung dengan usahanya,
pengusaha ini berbangga diri karena usahanya berhasil, yaitu menjadi kaya raya, ya, kaya raya. Nah, kedua di sini kita melihat, ya, kuasa atau jabatan yang disandang. Ini juga membuat orang menjadi sukacita, senang, walaupun tidak sedikit juga hatinya agak gelisah. Kenapa, saudara? Sebab di belakang dia juga ada banyak orang yang ingin mendapatkan kedudukan atau kekuasaan di dalam pemerintahan ini. Ya, jadi kalau misalnya ada kritik-kritik dan sebagainya, ya, lalu kemudian menjadi marah, ya, dan berusaha untuk menangkap orang-orang yang mengkritik atau dan menggunakan hal-hal yang tidak baik. Ya. Lalu yang ketiga selain jabatan yaitu intelektual. Siapa yang tidak berbangga kalau di dalam studinya dia berhasil, ya, bukan cuma berhasil lulus, tapi dia berhasil dengan nilai cum laude, ya, nilai yang paling tinggi. Itu berbangga bagi untuk anaknya yang sedang kuliah atau belajar ini, juga orang tuanya yang membiayai anaknya untuk bersekolah. Itu merupakan satu kebanggaan bagi mereka sekalian. Ya, dan kemudian yang berikutnya adalah, ya, kemasyhuran atau popularitas. Ini juga didambakan oleh manusia, ya, bukan cuma bintang film jadi populer dan kemudian mendapat uang banyak. Popularitas di dalam dirinya, bukan cuma artis, tetapi banyak orang yang cari popularitas dalam dunia politik dan sebagainya. Yang kedua, saudara, ya, yang kedua adalah sukses secara rohani. Ini yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Sukses secara rohani, bukan menduduki satu jabatan yang terhormat di dalam gereja kemudian menjadi terkenal termasyhur di dunia ini. Tapi Tuhan menghendaki orang-orang percaya ini sukses menjadi berkat kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara masih ingat ayat yang sering kali saya katakan di dalam Matius pasal 5 ayatnya yang ke-16, ya. Hendaklah terangmu bercahaya-cahaya di hadapan segala orang, supaya dilihatnya kemuliaanmu, lalu Bapamu yang di surga dimuliakan. Kita menjadi berkat bagi orang lain dengan cara pendekatan, cara pembimbingan dan sebagainya. Kemudian orang itu bisa percaya kepada Tuhan. Itu mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki secara rohani. Sukses secara rohani, menjadi berkat kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena Tuhan sendiri ketika sebelum dia naik ke surga, Tuhan memberikan pesan kepada gereja. Ingat, ya, amanat agung ini. Itu yang Tuhan kehendaki dilakukan oleh orang-orang percaya. Pergilah ke seluruh muka bumi, beritakan Injil kepada sekalian alam, dan jadikan seluruh bangsa muridku. Ya, baptiskan dia di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Bukan menyuruh hamba-hamba Tuhan kemudian mencari harta banyak. Dan kalau mencari harta banyak di dalam gereja nanti terjadi masalah-masalah. Ya. Sukses atau keberhasilan tidak tergantung pada manusia, pada usaha manusia, tapi tergantung anugerah Tuhan, karunia Tuhan. Jadi, ya, sekali lagi, sukses, keberhasilan tidak tergantung pada usaha manusia atau tetapi tergantung pada anugerah Tuhan. Karena Tuhan, ya, jangan bermegah diri dan sombong. Kita membaca ayatnya 1 Amsal 10 ayat 22. Kalau saudara satu saat menjadi kaya raya, ingat ini firman Tuhan dikatakan. Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya.
Jadi tidak usah berbangga diri kalau kemudian kita menjadi kaya raya, bahkan kemudian menyisihkan orang-orang yang dulu bersahabat dengan dia karena sekarang statusnya berbeda, lalu pergaulannya kemudian berbeda. Bukan itu yang Tuhan kehendaki. Ingat ya, sukses itu adalah anugerah daripada Tuhan. Kemudian yang kedua, Yohanes 15 ayat 5. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tinggal di dalam aku, sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, jadi kita bisa terpelihara, kemudian kita bisa menikmati sukses kalau kita tetap berada di dalam Tuhan. Kemudian kita melihat di dalam Zakaria 4 ayat 6, itu ayat yang sangat terkenal. Zakaria 4 ayat 6. Maka berbicaralah ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Bukan oleh kuat, bukan oleh gagah, melainkan oleh rohku semuanya akan terjadi. Jadi kalau kita satu saat mengalami keberhasilan dalam kehidupan kita, jangan kita lupa diri dan kemudian lupa kepada Tuhan. Tapi tetap bersandar berharap kepada Tuhan, sebab sukses itu adalah daripada Tuhan sendiri. Sekarang kita kembali dulu kepada Pengkhotbah pasal 6 ayat 1 dan 2 tadi. Di sana dikatakan ada seorang kaya raya tidak kekurangan suatu apapun. Siapa yang dimaksud orang kaya raya ini tidak kekurangan suatu apapun? Tetapi kepadanya tidak dikaruniakan anugerah untuk menikmati semua kekayaannya ini. Dan orang lain menikmatinya. Siapa orang ini? Saudara-saudara ada menulis pribadinya sendiri, apa yang dialaminya sendiri, yaitu Raja Salomo, anak Raja Daud. Dia seorang raja yang berhasil memerintah di Israel ini sampai puncak, ya, puncak keemasan boleh katakan dalam kerajaan Israel ini itu Salomo. Tapi kemudian berakhir dengan satu kepedihan. Dia tidak bisa menikmati apa yang sudah perjuangkannya. Waktu dia akan menjadi raja, Allah datang kepada Salomo berkata, suruh memilih, maukah kamu menjadi orang, ya, seorang raja yang kaya raya? Maukah kamu menjadi seorang raja yang termasyur? Ya, termasyur. Dan maukah kamu menjadi raja yang paling berkuasa? Jadi hebat kuasaannya. Tapi Salomo berkata, berikan kepada hamba. Ya, apa saudara-saudara? Hikmat bijaksana, baik hikmat bijaksana untuk menata kerajaan Israel ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu bagus, tetapi belum semua. Bagus. Berikan kepada kami, kepada hamba ini, ya, hikmat bijaksana kepandaian untuk menata. Jadi ini penting, hikmat bijaksana ini salah satu anugerah karunia Roh Kudus. Diberikan kepada gereja, diberikan kepada hamba-hamba Tuhan untuk bisa menata gereja itu sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan dengan otaknya sendiri. Tapi kemudian, ya, satu kali yang lain ketika sudah menjadi raja, sekali lagi Allah datang kepada Salomo dan berkata begini, nasihatnya, jikalau kamu taat kepada Tuhan, jikalau kamu hidup seperti bapamu Daud, taat kepada Tuhan, kamu akan menikmati keberhasilan. Kamu akan menikmati semua yang kamu usahakan. Jadi untuk itu Tuhan menuntut ketaatan kepada Salomo. Dia dengar itu, ya, dinasihatkan setelah menjadi raja. Kalau kamu taat kepada Tuhan seperti bapamu, kamu akan berhasil.
Tetapi di akhir kehidupannya kita melihat Salomo hancur. Ya, dia berpaling daripada Tuhan, tidak lagi beribadat kepada Tuhan. Kenapa? Istrinya dari orang-orang kafir, banyak orang-orang kafir. Ya, minta didirikan kuil-kuil dan sebagainya sesuai di negerinya, dan dia turuti, dan kemudian akhirnya segala pengaruh dari istrinya membawa dia menyimpang daripada Tuhan dan berbuat perkara yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan akhirnya mengalami kehancuran. Ya, menikah dengan banyak perempuan, luar biasa. Berapa istrinya? Nggak ada yang berani berkata berapa? Nggak apa-apa, Alkitab menulis. Jadi Alkitab itu benar, tidak ada yang disembunyikan seperti buku-buku yang lain. Yang kurang baik dia disisihkan. Jadi tidak ada yang begitu-begitu, tidak ada. Tapi Alkitab menulis semua kebenaran yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Kotor sekalipun Tuhan tulis. Misalnya yang pertama, ketika belum mempunyai bait Allah, mereka mempunyai kemah sembahyang, itu perintah daripada Tuhan kepada Musa. Bangun bagiku sebuah kemah sembahyang atau Baitul Muqaddis, supaya aku tinggal bersama-sama dengan umatku. Kemah. Imam yang pertama, imam besar adalah Harun, anaknya Nadab dan Abihu menjadi imam. Membantu melayani sebagai imam. Zaman dulu seperti itu, tapi zaman sekarang jangan dipaksa. Bapaknya misalnya jadi pendeta, anaknya dipaksa jadi pendeta, nanti kemudian kalau bukan panggilan Tuhan akan hancur. Ya. Lalu satu kali Nadab dan Abihu masuk ke dalam kemah sembahyang, dan dia tidak keluar dari kemah itu. Dan orang lain masuk, sebab kalau tidak ada suara apa-apa berarti ada sesuatu yang terjadi. Begitu masuk, mereka menjumpai dua orang anak imam besar ini meninggal dunia, sudah tergeletak di sana, meninggal dunia. Kenapa? Tuhan membunuh mereka karena mereka masuk dalam kemah sembahyang ini dalam keadaan mabuk. Jadi Tuhan menghendaki kemah sembahyang rumah Tuhan itu tetap di dalam kekudusan. Dan dia memperingatkan kepada Harun, jangan berduka cita, jangan misalnya mengadakan apa ya, duka cita. Kalau orang Tionghoa tuaha pakai baju duka cita gitu. Jangan lakukan itu supaya aku tidak mendatangkan murka kepadamu. Itu hukuman daripada Tuhan. Jangan main-main, pada zaman sekarang pun terjadi seperti itu. Salomo meninggalkan Tuhan karena perempuan-perempuan ini. Ya, nah Salomo jauh meninggalkan Tuhan dan kemudian kerajaannya hancur. Kerajaannya hancur, 12 suku bangsa pecah menjadi dua. Dua suku bangsa yang dipimpin oleh anak Salomo, namanya Rehabeam. 2 suku. Yang 10 suku diperintah oleh Yerobeam berpusat di Samaria. 12 suku sama orang tuanya, sama nenek moyangnya, dan kemudian mereka menjadi bermusuhan satu dengan yang lain. Ini kejadian yang terjadi setelah Salomo. Luar biasa. Jadi tidak main-main. Firman Tuhan mengatakan ada orang yang kaya tidak kekurangan suatu apapun, tapi Tuhan tidak memberikan karunia untuk menikmatinya. Dan dia tidak bisa menikmatinya dan kemudian hidup dengan sia-sia. Sangat menyedihkan. Hati-hati. Di dalam kitab Wahyu pasal 3, nanti saudara di rumah membaca mulai dari ayat 14. Ada satu gereja namanya Laodikia. Di kitab Wahyu ada 7 gereja. Itu vision yang Tuhan berikan kepada Yohanes, murid Yesus di Pulau Patmos. Ketika dia dibuang ke Pulau Patmos, diberi petunjuk oleh Tuhan tentang 7 gereja. Hanya 1 gereja yang berkenan kepada Tuhan. Gereja itu tidak kaya, biasa saja, tapi gereja ini begitu taat kepada Tuhan. Ya, taatnya di mana? Mereka tidak diam saja di dalam gereja, mereka meneliti orang-orang yang mengajarkan ajaran-ajaran sesat, dan kemudian ya dibuang mereka
Dan itu kehendak Tuhan. Jadi gereja tetap bersih. Tapi gereja Laodikia ini kaya raya dan mengatakan, aku kaya, tidak kekurangan suatu apapun. Tapi firman Tuhan mengatakan, kamu miskin, kamu buta, kamu bertelanjang. Itu gereja yang pernah ada di dalam dunia ini. Dan jangan lupa juga di akhir zaman ini ada banyak gereja-gereja seperti itu. Berbangga diri dengan materi yang berkelimpahan. Ya. Dulu waktu saya masih muda, saya melihat satu peristiwa, ada satu gereja di Indonesia ini, ya, pusatnya di Amerika. Hamba-hamba Tuhan yang ada di Indonesia ini kirim surat ke pusat ke Amerika. Dan dia ceritakan misionari yang dikirim dari Amerika datang ke Indonesia bukan berusaha dengan sungguh-sungguh. Tapi mereka itu seringkali menggunakan kesempatannya untuk kesenangan daging. Pergi sana, pergi sini, tamasya, gerejanya tidak diperhatikan. Dan kemudian datang dari sana introspeksi. Ya, dia memeriksa apa yang dilaporkan itu benar atau tidak, dan nyata benar. Dan kemudian ditarik, misioneri yang datang dari Amerika ditarik kembali pulang. Kalau mau ke Indonesia dengan catatan gaji Indonesia. Biasanya mereka dari Amerika datang ke Indonesia berkelimpahan. Banyak sekali kiriman-kiriman dari mulai barang-barang. Nah, saudara-saudara, jadi hati-hati dengan sukses yang terjadi dalam kehidupan kita. Bentuknya apapun. Kalau kita sebagai orang Kristen melayani, sukses hati-hati. Sebab dari muda saya mempelajari. Tidak sedikit hamba-hamba Tuhan yang kemudian naik itu kemudian hancur. Jadi tadi yang terbaik itu muliakan nama Tuhan. Saya sudah diajar oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan untuk melayani, saya berserah diri kepada Tuhan. Ya, dan Tuhan sudah memimpin sampai saat ini. Teruskan. Ya. Jadi sukses itu tergantung daripada anugerah Allah. Kalau kita bersyukur karena sukses dari pujian orang atau hasil yang kita peroleh, kita tidak akan mencapai hasil yang maksimal. Kenapa? Kalau kita senang, wah saya berhasil karena banyak orang memuji saya, itu tidak akan mencapai maksimal. Kenapa? Ada orang lain lebih berhasil daripada kita. Kemudian kita menjadi kecewa. Jadi bukan itu yang dicari. Nah, teruskan. Keberhasilan atau sukses ya diukur melalui ketaatan terhadap Tuhan dan firman Tuhan. Keberhasilan atau sukses diukur dari ketaatan dan keberhasilan kita mentaati firman Tuhan. Ya. Di mana kita harus berada di tempat sunyi dan tidak ada orang peduli kepada kita sekalipun, kita tetap berusaha untuk menjadi orang yang sukses. Ya gimana nggak ada orang lain? Sekarang saya berikan contoh. Tadi sudah ditulis di atasnya dari kisah rasul-rasul itu. Nah, saudara-saudara, gereja Tuhan lahir pada hari Pantekosta. Itu ditulis dalam kisah rasul-rasul pasal 2. Gereja Tuhan lahir pada hari Pantekosta sesuai dengan janji daripada Tuhan. Jangan tinggalkan Yerusalem sampai Tuhan menggenapi janji Allah, mengirim Roh Kudus. Ya. Mula-mula terjadi masalah-masalah yang ya seperti mengejek. Ketika rasul-rasul dan murid-murid Tuhan tinggal di loteng Yerusalem, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus dan mereka berbicara dengan karunia lidah, bahasa yang tidak dikenal oleh mereka. Dan orang-orang mendengar itu kemudian mereka tinggal di bawah dan kemudian melihat. Dan ada orang berkata begini, mereka sedang mabuk. Dan Petrus mendengar itu dia keluar, kami tidak mabuk. Kami sedang menggenapi janji Allah, memenuhi kami dengan kuasa Roh Kudus. Ya. Dan kemudian orang-orang banyak di bawah
berkata, dengar, mereka berbicara dengan bahasa-bahasa kami. Orang Libertini, orang Itali dan sebagainya. Mereka memuji Allah dengan bahasa-bahasa kami. Tuhan berikan itu. Jadi kalau sekarang ada bahasa roh diajarkan kepada orang, ya kepada anak-anak sekalipun, pernah saya katakan, ya, saudara perhatikan, mawas diri. Bahasa roh itu ilhamnya daripada Roh Kudus. Ada pasangannya, mengartikan makna lidah. Rasul Paulus mengatakan, kalau kita sedang berbicara bahasa roh dan tidak ada orang yang diberikan karunia untuk mengartikan bahasa ini, stop. Kalau ada, teruskan supaya orang ini mengartikan, jadi semua bisa mengerti, oh ini maksud daripada Tuhan. Tidak main-main pekerjaan Tuhan ini. Saya mendalami dari sejak saya dipanggil oleh Tuhan tuh semua dipelajari secara mendalam. Tidak asal dapat nilai ulangan di sekolah lalu kemudian selesai sekian tahun kerja. Tidak, saya mendalami sungguh-sungguh. Nah, saudara-saudara, setelah hari Pentakosta ini, orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus di Yerusalem itu bertambah banyak. Tetapi pertambahan ini kemudian menjadi masalah. Mereka tinggal di Yerusalem dan lupa apa yang Tuhan perintahkan. Pergi ke seluruh muka bumi, beritakan Injil. Mereka senang di sana, tidak ada masalah. Kumpul sesama orang-orang beriman. Memang gak salah. Tapi jangan lupakan firman Tuhan. Gereja punya tanggung jawab setelah dipanggil dari kegelapan dosa kepada terang Kristus. Dari 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Tujuannya apa? Untuk memuliakan Allah, memberitakan firman Allah. Tujuannya itu bukan untuk bermegah-megah, senang semua orang Kristen, saudara-saudara seiman dan sebagainya. Bukan itu, tapi mereka diam di sana. Ya. Lalu kemudian terjadi kerusuhan, penganiayaan kepada orang-orang Kristen. Dan Alkitab mengatakan di dalam Kisah Rasul-Rasul, murid-murid Tuhan tersebar ke berbagai tempat. Kecuali rasul-rasul tetap tinggal di Yerusalem. Murid-muridnya tersebar ke berbagai tempat, lalu diam. Tersebar ke berbagai tempat dengan ketakutan ini. Lihat itu. Tidak. Mereka menyebar ke seluruh daerah, sambil berjalan, sambil memberitakan firman Allah. Jadi ada satu yang salah di sini. Kenapa Tuhan izinkan semua itu? Karena mereka lupa perintah daripada Tuhan. Pergi ke seluruh muka bumi. Ingat saudara, jangan berbangga diri dengan kita. Jangan cukup puas saya menjadi orang Kristen, saya tidak mau berbuat apa-apa. Saudara memang tidak bisa menginjil, tapi sudah bisa bersaksi kepada pribadi demi pribadi yang saudara kenal, yang saudara tahu, entah di pasar, entah di mana. Itu kesaksian, Tuhan menghendaki itu. Ya. Menyebar, dan salah seorang murid Tuhan Yesus namanya Filipus, dia masuk ke Samaria. Itu Samaria itu walaupun sama-sama orang Yahudi tapi memusuhi orang Yahudi. Dia mengadakan KKR di sana, di Samaria ini, dan terjadi kebangunan rohani yang luar biasa. Banyak orang datang mendengarkan firman Tuhan. Bahkan ada seorang tukang sihir namanya Simon. Tukang sihir, dia bertobat dari pekerjaan sihirnya dan dia mendengarkan dan ikut serta dalam KKR yang dilakukan oleh Filipus ini. Begitu besarnya kebangunan rohani ini sampai Filipus ini berat sekali itu, dan dia meminta Petrus datang ke Samaria. Petrus datang ke Samaria membantu Filipus. Tapi saat Petrus datang ini, kemudian Roh Tuhan berkata kepada Filipus, pergi ke satu jalan yang sunyi. Jalan itu menuju ke Gaza. Tidak disebutkan oleh Tuhan, kok pergi ke tempat yang sepi. Jalan itu sepi, jalan itu menuju ke Gaza. Filipus tidak berkata begini, Tuhan, kan saya tuh sedang mengadakan KKR. Masa saya harus pergi dari sini ke tempat yang sunyi? Kan enggak logis gitu. Tapi tidak demikian. Itu watak dari seorang hamba Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kalau itu perintah daripada Tuhan, lakukan itu dengan sebaik-baiknya. Ya, lakukan itu dengan sebaik-baiknya, nanti Tuhan akan memberkati. Dia pergi. Dia duduk di pinggir jalan, sepi, tidak ada orang lewat.
Tapi tiba-tiba dari arah jauh satu kereta lewat. Dan ada orang hitam, orang Habsyi, sida-sida orang Habsyi pulang dari Yerusalem menuju pulang ke Afrika. Kata Tuhan, dekati kereta itu. Nurut, dekati kereta ini, dan dia mendengar orang di kereta ini, orang Habsyi ini sedang membaca. Ya, Yesaya 53 itu nubuat tentang Tuhan Yesus. Dan Filipus datang ke sana. Apakah Tuhan mengerti apa yang Tuhan baca? Bagaimana mungkin saya mengerti? Tidak ada orang yang menjelaskan kepada saya. Dan kemudian Filipus duduk di kereta itu bersama dengan sida-sida ini. Dan dia menjelaskan siapa yang dimaksud oleh Yesaya ini. Yang dinubuatkan dalam kitab Nabi Yesaya. Yaitu tentang Yesus. Sambil berjalan dia bersaksi. Dan kemudian setelah cukup jauh berjalan, sida-sida itu melihat ada kolam, ada danau di pinggir jalan. Dan dia berkata kepada Filipus, bolehkah saya dibaptis? Kata Filipus, boleh kalau Tuhan ini sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi ingat, baptisan itu bukan main-main. Syaratnya sungguh-sungguh yakin percaya akan Tuhan Yesus, boleh. Bukan untuk main-main. Ada orang sudah dibaptiskan tidak pernah datang ke gereja. Untuk apa? Perlu. Mau menikah. Di pernikahan kan ada surat dari gereja, surat baptisan dan sebagainya. Kalau itu pakai itu sudah, nggak ke gereja lagi, nggak apa-apa pikir mereka. Kenapa saya berkata begitu? Sebab saya melihat sendiri dengan mata sendiri. Ada orang yang datang dari tempat lain, datang kepada saya waktu saya menangani gereja ini. Meminta pemberkatan nikah kepada saya. Bukan jemaat kita. Ya, ada masalah di dalam kehidupannya dan kemudian meminta, orang tuanya meminta kepada saya untuk menolong pemberkatan dia. Saya berkata, maaf, saya tidak bisa melayani pemberkatan nikah atau sakramen nikah orang yang bukan jemaat gereja Bethesda. Saya tahu orang ini ada problema. Langsung saya berkata, kalau misalnya ada problema, jangan lakukan kesalahan yang kedua, membohongi Allah dengan melakukan sakramen di gereja. Sakramen itu sakral, upacara suci, jadi tidak boleh dilanggar seenaknya begitu. Kata saya banyak di Bandung itu hamba-hamba Tuhan jual jasa, menerima pengantin yang sebentar lagi akan melahirkan. Ya, terima duit. Kata saya banyak, tapi itu menambah beban hidup di dalam kehidupannya. Karena kita sudah menajiskan sakramen ini. Kata saya lebih baik pulang ke gerejanya sendiri, cerita kepada gembala sidangnya. Minta didoakan saja di rumah dan nanti hari Minggu boleh pesta di luar. Minta didoakan di rumah, itu yang saya lakukan. Tidak main-main. Filipus berkata, kalau Tuhan percaya silahkan. Saudara, cuma satu orang Habsyi harus meninggalkan KKR, tapi Tuhan mempunyai rencana yang besar. Dari satu orang Habsyi ini ribuan orang, jutaan orang hitam di Afrika bisa percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi. Amin saudara. Luar biasa rencana Tuhan itu, jadi tidak usah menolak. Saya pernah membaca dalam satu buku, di Amerika ada seorang hamba Tuhan terkenal. Ya, tapi di dalam usahanya dia hanya bisa membina 3 orang yang sungguh-sungguh. 3 orang yang lain, wah namanya termasuk tapi juga cuma 3. Tapi berkat Tuhan kemudian melalui 3 yang sudah dididik ini. Ya, yang sudah dididik ini menyebar kemudian banyak orang-orang yang dimenangkan untuk Tuhan. Dan salah seorang di antara 3 ini dipakai menjadi penasihat Presiden Bill Clinton di Amerika. Itu sukses. Jadi tidak usah dihitung dengan jari berapa orang sih yang saya menangkan itu. Waktu saya melayani pekerjaan Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan. Dari mulai saya dipanggil, saya sudah berdoa. Pokoknya kalau Tuhan menghendaki saya melayani pekerjaan Tuhan, saya akan berusaha memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ya. Berikan kepada saya penyerahan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan.
Kemudian saya juga berjanji kepada Tuhan, saya tidak pernah akan meminta jabatan kepada siapapun, kepada gereja pun. Hanya Tuhan. Kalau Tuhan izinkan saya pergi ke sana, pergi. Biarpun kecil tidak. Sebelum saya menangani gereja ini, gereja Hok Im Tong sudah menawarkan saya satu gereja yang sudah jadi lebih besar dari sini, tempatnya di Garut. Dari mana saya bisa tahu gereja itu? Ketika saya menghadiri perkabungan pacarnya Teddy, adiknya Kuet. Di sana saya lihat gereja ini, catnya biru di luar. Oh, ini gereja yang sempat ditawarkan kepada saya. Enak, gak usah nyari duit, gak usah banyak masalah gitu. Tinggal langsung melayani. Tapi saya berkata kepada istrinya, Kaleb Tong yang seringkali pakai perantara untuk berbicara kepada saya. Semua maaf ya, saya tidak bisa menerima ini. Kenapa? Saya ingat Tuhan sudah berbicara kepada saya sebelum tangani gereja ini. Itu bicaranya saat saya berada di bus sedang ngantuk. Pulang pelayanan dari Magelang. Tiba-tiba suara Allah berkata, kamu harus menolong gereja Bethesda. Lalu kemudian saya ngomong sama Umna gitu. Tidak, bertahun-tahun saya diam. Sampai Tuhan sendiri berbicara. Itu janji saya, tidak pernah akan meminta kepada siapapun. Kalau Tuhan menghendaki saya pergi. Dimanapun. Saya bersyukur kalau selama hidup saya ini, saya sudah diberikan kesempatan 5 gereja yang saya rintis dalam hidup saya ini. Dan yang 4 diberikan kepada anak-anak bimbingan saya. Dan yang terakhir ini saya menangani dan tinggal menunggu satu saat panggilan surgawi, pulang ke rumah Bapa dengan sukacita surgawi kalau selesai tugas saya ini. Teruskan, berapa banyak keberhasilan kita tidak sama, ya. Sekali lagi, berapa banyak kepedulian kita kepada sesama. Lukas pasal 4 ayat 27. Ini perintah daripada Tuhan supaya kita peduli kepada sesama. Lukas 4 ayat 27. Lukas 4 ayat 27. 10 ayat 27. Lukas 10 ayat 27. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Satu hari datang seorang Farisi atau ahli Taurat datang kepada Tuhan Yesus. Dia bertanya sesuatu yang sebenarnya sudah tahu karena dia ahli Taurat. Tapi dikatakan oleh firman Tuhan, orang itu datang memang ingin mencobai Tuhan Yesus. Hebat ya, manusia bisa mau mencobai Tuhan Yesus, mampu enggak menjawab dan sebagainya. Itu dilakukan banyak kali oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Dan Tuhan berkata, apa yang ditulis dalam kitab Taurat, 10 firman Allah itu diringkas menjadi kalimat yang pendek. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, dan seterusnya. Dan kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Kata Tuhan Yesus, lakukan semua ini, niscaya kamu akan selamat. Dia bertanya, apa yang harus saya lakukan supaya saya beroleh hidup yang kekal? Apa yang ditulis dalam kitab Taurat. Jadi apa yang sudah ditulis dalam firman Allah, saudara mesti camkan dan mesti lakukan. Tuhan Yesus ini selalu di mana sejak dia berada di dunia ini, ya, orang Farisi ini selalu mencari jalan untuk mencoba mempermalukan Tuhan Yesus. Satu kali sedang berada di rumah Allah, sedang mengajar di rumah Allah, tiba-tiba dari luar masuk beberapa orang Farisi dan ahli Taurat ini, menyeret seorang perempuan yang ditangkap tengah berbuat zina. Diseret ke tengah-tengah, jadi disuruh di sini berdiri. Dan Tuhan Yesus sedang mengajar, tidak pakai mimbar seperti ini. Dan orang Farisi berkata, kami menangkap perempuan ini sedang berbuat zina. Menurut hukum Taurat, orang ini harus mati dirajam, tapi lelakinya tidak ditangkap, ya, nggak adil. Berzina itu 2 orang, laki-laki perempuan. Kalau dirajam dua-duanya, tapi cuma perempuan. Tuhan Yesus menjawab, ya lakukan seperti apa yang kamu katakan. Tidak, Tuhan cuma duduk di lantai ini,
Ini jari tangannya begini. Ya, tidak disebutkan apa maksud itu, tapi saya berpikir secara logika ini. Ini telunjuk ini tuh tunjukkan. Suka nunjuk telunjuk ini ya, dipakai untuk nunjuk. Jadi dia begini, nulis-nulis tanah. Seperti kalau misalnya dikatakan ini telunjuk ini mengatakan kamu ini tanah. Kamu ini tanah, bagaimana kamu bisa mencobai Allah sebagai penciptamu? Diam. Bagaimana menurut guru? Bagaimana menurut guru? Dan kemudian bangkit Tuhan Yesus. Siapa di antara kamu yang tidak merasa bersalah, tidak pernah berdosa? Ambil batu, rajam dia. Di depan Tuhan Yesus, rajam dia. Semua keluar, tinggal berdua. Tidak adakah rekam hukum? Tidak ada. Pulang kembali. Dan mulai saat ini jangan kamu melakukan perbuatan yang seperti itu lagi. Jadi Tuhan menghadapi pertobatan yang sungguh-sungguh. Kemudian poin yang terakhir. Saudara ingin sukses. Ingin tidak? Nggak ada yang ingin. Ingin. Saya juga ingin sukses. Ya, tapi saya tidak ingin ya seperti orang-orang dunia seperti itu. Saya hanya ingin hidup saya bisa digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Introspeksi diri apa yang Anda sudah lakukan dan sedang dilakukan. Jadi yang pertama introspeksi diri sendiri. Saya sudah berbuat apa sebagai orang Kristen? Selama ini cicing wae, bolak-balik ke gereja, tapi tidak pernah membawa jiwa satupun buat Tuhan. Jadi saudara tidak berbuat apa-apa. Apakah yang Anda lakukan untuk kepuasan diri sendiri atau popularitas diri atau kemuliaan nama Tuhan? Saya sudah melakukan, tapi untuk apa? Dipikirkan untuk apa? Kemegahan diri sendiri, wah hebat tuh. Itu hebat. Apakah Anda taat pada Tuhan dan firman Tuhan dalam usaha yang Anda lakukan? Apakah taat kepada Tuhan dalam usaha yang kita lakukan? Ingat, firman Allah, Tuhan dan firman Allah nomor 1. Cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Itu di dalam Matius pasal 6 ayat 33. Terkenal, cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Jadi kita harus mengutamakan Tuhan, bukan yang lain. Utamakan Tuhan, baru Tuhan akan menambahkan kita. Teruskan. Ingat, kita sedang mencari yang tidak kelihatan sifatnya. Yang kelihatan itu sifatnya sementara. 2 Korintus 4 ayat 18. 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Kemasyuran kaya raya dalam kita melayani pekerjaan Tuhan itu sifatnya sementara. Satu kali mungkin akan ditinggalkan. Dan saya melihat ada banyak orang mengebu-ngebu sampai kemudian orang pendetanya itu atau gerejanya itu tidak menghargai organisasi gereja yang lain. Menganggap bahwa gerejanya itu paling rohani dan sebagainya. Tapi berakhir dengan satu kehancuran. Karena bukan mengutamakan Tuhan. Kita sedang mencari yang tidak kelihatan, yang kekal. Kehidupan kekal di dalam surga. Saudara-saudara, itu yang sedang kita cari. Bukan yang kelihatan. Sebab yang kelihatan itu sifatnya sementara. Ya. Berharap dan bersandar kepada Tuhan. Kali lagi, berharap dan bersandar kepada Tuhan. Kita membaca dulu Amsal pasal 3 ayat 5 sampai dengan 8. Kemudian Filipi 4 ayat 19. Amsal 3 ayat 5 sampai 8. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Taat kepada Tuhan di atas segala-galanya. Filipi 4 ayat 19 sudah. Filipi 4 ayat 19.
Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Allahmu akan mencukupkan segala kebutuhan di dalam kemuliaan Allah. Jangan takut. Saya sudah merasakan di dalam kehidupan saya. Saya seringkali cerita dari kecil penuh dengan penderitaan, tapi Tuhan tidak pernah membiarkan. Luar biasa, ya. Penuh dengan penderitaan, penghinaan dan sebagainya. Tapi kemudian satu saat Tuhan panggil menjadi hamba Tuhan. Dan saya heran sekali ya. Saya sudah terjun melayani pekerjaan Tuhan sejak usia 20 tahun. Tidak ada yang menyuruh. Tapi muncul dari dasar hati saya sendiri. Mulai melayani anak-anak sekolah minggu, remaja dan kemudian jadi pengurus kaum muda. Dan belajar secara otodidak. Mendalami firman Allah secara otodidak, makin maju dan kemudian saya mengikuti pendidikan sekolah teologi selama 4 tahun. Saya ingin dilengkapi lebih banyak pengetahuan firman Allah, dan sampai sekarang saya nggak berpikir ya, dipikir-pikir dari umur 20 sekarang sudah 80, mau mendekati 81, berarti 60 tahun hidup saya sudah diberikan kepada Tuhan. Dan yang luar biasa ini ya, anak pendiam, pemalu dan sulit untuk bergaul ini. Aneh, sama Tuhan diberikan kesempatan kepada saya ini. Berkhotbah di berbagai gereja. Tidak pernah terpikir sama sekali. Ya, tiba-tiba seorang datang ke rumah. Ya, berikan surat, saya baca. Undangan untuk saya berkhotbah di satu gereja. Gereja ini kirim undangan. Sampai satu hari saya berpikir saking banyaknya undangan itu, kadang-kadang satu hari minggu saya 3 gereja berkhotbah. Aneh sekali ya. Dan kemudian satu hari berpikir, saya melihat di kalender nih, seperti bulan Agustus ada 5 minggu. Saya katakan 4 minggu saya berkhotbah di gereja lain. Biar nanti minggu yang kelima saya duduk saja tidak berkhotbah. Ya, duduk saja saya berkhotbah. Tidak berkhotbah, saya duduk memperhatikan dan menikmati ibadah di gereja yang lain. Tapi sebenarnya bukan satu hal yang gampang. Banyak orang mengenal kalau saya hamba Tuhan, kalau misalnya tiba-tiba muncul di satu gereja yang saya tidak ketahui, ya, saya tidak kenal, hanya untuk duduk diam beribadat. Siapa tahu pengurusnya curiga, jangan-jangan saya datang ke gereja itu mau apa? Bukan cari jiwa, curi jiwa. Nanti bisa dicurigai seperti itu. Ya, jadi saya juga tidak bermain-main. Tapi baru berpikir seperti itu, tiba-tiba saya melihat di ruang tamu ini ada anak muda datang, ketok-ketok pintu. Ini Pak Yohanes, rumah Pak Yohanes? Iya, saya sendiri Pak Yohanes. Anda dari mana? Dari gereja di Jalan Muhammad Ramdan. Kata saya, silahkan duduk. Anda ada keperluan apa kepada saya? Tidak kenal sama sekali. Saya meminta Bapak melayani firman Tuhan di gereja kami tanggal sekian, tanggal yang tadinya saya akan duduk. Dan itu bertahun-tahun, puluhan tahun. Termasuk dengan 60 tahun ini. Itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Saya tidak pernah mendambakan kemasyhuran sebagainya. Tapi saya hanya mendambakan setia sampai akhir hidup saya. Sekarang sudah dalam usia seperti ini, sudah menggenapi firman Allah. Mazmur pasal 90 ayatnya yang ke-10, tidak usah dibaca. Adapun umur manusia 70 tahun, pukul ratanya 70 tahun. Kalau kuat sekali 80 tahun, kelebihannya penderitaan, merosot semua. Dan saya sudah berada seperti ini, tapi saya tetap bersyukur kepada Tuhan, masih diberikan kesempatan. Saya hanya terus berdoa kepada Tuhan, Tuhan pelihara saya di masa tua saya ini. Jangan sampai menyimpang dari jalan Tuhan. Saya merindu satu saat saya pulang ke rumah Bapa. Seperti apa yang tertulis dalam Alkitab. Saudara, Musa tidak diizinkan masuk ke Yerusalem. Tapi Tuhan membawa Musa ke gunung apa? Saya tanya, gunung apa? Siapa yang tahu? Mulai dengan huruf N. Gunung Nebo. Dibawa ke puncak Gunung Nebo ini, dan kemudian kata Tuhan, kamu pandang ke sana, kamu lihat kota Yerusalem.
Dari Gunung Nebo ini kelihat, jaraknya tidak jauh, itu di Yordania Gunung Nebo ini. Saya juga datang ke sana, orang lain ada kebaktian di sana, saya berdiri di sana, saya lihat kanan kiri, kira-kira di mana Musa berdiri pada saat itu bersama dengan Tuhan lalu ditunjukkan situ. Tidak diberi izin masuk ke sana, cuma sedikit kesalahan, tapi bukan berarti Musa tidak selamat, tetap selamat Musa, tapi hanya tidak menikmati itu yang lahiriah. Dan kemudian dia pulang ke rumah Bapa. Mayatnya digaibkan oleh Tuhan. Jadi waktu orang Israel mencari kuburan Musa ini tidak ada. Kalau misalnya ada sampai sekarang jadi apa saudara-saudara? Kuburan Musa jadi apa sama orang Israel? Jadi berhala. Dipuja jadi berhala. Sebab manusia seperti itu. Tapi Tuhan angkat. Dan saya merindu di masa tua akhir hidup saya ini. Saya ingin Tuhan dengan penuh damai sejahtera pulang ke rumah Bapa tanpa penderitaan. Tapi kita tetap iman kita mesti dipelihara. Dijaga supaya kita tetap terpelihara di dalam Tuhan. Itu tanggung jawab kita. Sekali lagi, sukses di mata Tuhan. Bukan apa yang kita peroleh secara lahiriah. Tidak salah kalau misalnya orang tadi jadi kaya dan sebagainya. Hak mereka. Tapi mereka kemudian akan melihat semua yang sifatnya sementara ini akan kadang-kadang akan berakhir dengan kepahitan. Saudara-saudara, mari kita berdoa mohon supaya Tuhan pelihara. Supaya kita berhasil sampai akhir hidup kita dipanggil oleh Tuhan dalam sukacita surgawi. Bukan bermegah-megah karena hal yang duniawi. Amin. Sekian firman Tuhan. Semoga Tuhan akan memberkati. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh kerendahan hati kembali kami datang menghampiri hadirat Tuhan yang Maha Suci. Pada akhir ibadah kami ucapkan syukur dan terima kasih untuk berkat dan anugerah yang Tuhan limpahkan kepada kami. Pagi ini kami bisa bersama-sama beribadat kepada Tuhan. Dan kami bisa menikmati anugerah Allah. Kami bisa mendengarkan bagian daripada firman Allah. Tuhan akan tetap memeteraikan semua apa yang sudah kami kerjakan pada pagi ini. Supaya semuanya tidak kembali kepada Tuhan dengan sia-sia. Tapi Tuhan memberkati dan memeteraikan di dalam kuat kuasa Roh Kudus. Biar kami sungguh-sungguh bisa menikmati kebenaran firman Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami seringkali lupa, kami mengejar sukses secara lahiriah dan berakhir dengan kekecewaan. Tapi Tuhan menghendaki kami sungguh-sungguh hidup dalam kebahagiaan, dalam pimpinan, pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa untuk jemaat kami yang belum sempat datang beribadat di tempat ini. Banyak di antara mereka yang masih didera dengan rasa ketakutan karena wabah virus corona ini. Tapi kami tetap berdoa Tuhan pelihara mereka. Penuhi dengan damai sejahtera. Di dalam Tuhan tidak satu barang yang mustahil. Tuhan mampu memelihara umat-Mu. Melindungi dari hal-hal yang tidak berkenan. Juga sakit penyakit yang sedang melanda dunia ini. Kami serahkan seluruh jemaat kami. Khususnya mereka yang sudah di dalam usia lanjut. Penuhi dengan damai sejahtera, sukacita surgawi. Kalau mereka masih dilayani dengan cara online, biarlah mereka juga menerima, menikmati semua itu dengan kasih yang daripada Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu. Kami juga tidak lupa berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di seluruh muka bumi ini dan khususnya di seluruh Indonesia. Tuhan akan memimpin, memelihara, melindungi di tengah-tengah wabah virus corona ini. Biar mereka tidak didera ketakutan, tapi tetap bersandar berharap kepada Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan. Kami sudah menikmati anugerah Allah, pimpinan Tuhan dari awal sampai akhir dengan tidak kurang suatu apapun. Sebentar kami akan pulang ya Tuhan. Kami mohon pimpinan pemeliharaan Tuhan dalam perjalanan. Lindungi seluruh jemaat kami dalam perjalanan pulang, baik yang dekat maupun yang jauh. Supaya sampai di rumah dengan selamat dan tidak kurang suatu apapun. Dan kalau ada di antara jemaat kami, seusai ibadah ini, mereka harus mencari nafkah. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, dan Tuhan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan hidup mereka. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan. Sekarang saudara-saudaraku, pulanglah dengan sejahtera. Moga kiranya rahmat, anugerah Tuhan, cinta kasih dan anugerah Bapa menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali di atas awan-awan yang permai. Bapa
terima kasih.